Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum saya memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah Hesti Ruscahyono. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SMK Negeri 4 Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Saya seorang guru mata pelajaran pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kesimpulan ini saya awali dengan pemahaman bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa tidak dapat lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu bangsa itu sendiri. Ada keterkaitan antara perkembangan peradaban bangsa dengan perkembangan kebudayaan. Perkembangan budayaan bangsa tergantung dari perkembangan sumber daya manusia. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dilepaskan karena budaya merupakan hasil dari pemikiran dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam sebuah kelompok yang dinamakan masyarakat. Berdasarkan pemahaman saya tersebut, maka saya akan mengkaitkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan bagaimana menyiapkan manusia yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan peradaban bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara membuka pikiran saya bahwa anak didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka adalah manusia muda yang dengan kelebihan masing-masing perlu dibimbing, dituntun, diarahkan agar dapat mengembangkan potensinya. Cara membimbing, menuntun, dan mengarahkan tentunya tidak dapat diperlakukan sama untuk setiap anak didik dengan anak didik lainnya. Sesuai dengan penjelasan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dalam membimbing, menuntun, dan mengarahkan anak didik harus disesuaikan dengan kodratnya. Anak didik kita saat ini berada pada lingkungan dan zaman yang sangat berbeda pada saat kita sebagai anak didik dahulu, sehingga akan mempengaruhi tentang pola pikir anak dan bagaimana membangun budi pekerti anak. Budi pekerti yang merupakan perpaduan antara cipta, karya, dan karsa akan menciptakan kebudayaan yang unggul. Keluarga mempunyai peran penting dalam membangun budi pekerti yang baik bagi anak-anak mereka. Apalagi pada era abad ke-21 ini, anak didik dengan mudah mendapatkan informasi yang dapat mempengaruhi perkembangan budi pekerti atau watak atau karakter mereka. Tentunya, berbagai budaya yang masuk dalam kehidupan suatu bangsa tidak dapat ditolak. Namun dengan budi pekerti yang baik, anak didik nantinya dapat memilih dan memilah budaya-budaya mana yang sesuai dengan kehidupannya di kemudian hari. Apa perubahan pemikiran dan perilaku yang terjadi pada diri saya? Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara membuka mindset saya bahwa mengenal anak didik secara keseluruhan merupakan pijakan bagi guru untuk menuntun mereka mencapai kebahagiaan. Merupakan hal yang wajar jika guru memiliki cita-cita bahwa anak didiknya menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan baru ini, untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan saya, yang pertama, saya akan mengenali potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Dengan mengenali potensi yang anak didik miliki, akan menjadi pijakan dalam memberikan bimbingan, tuntunan, dan arahan sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya. Yang kedua, saya harus memposisikan diri saya sebagai pendidik yang lebih banyak memberikan waktu bagi anak didik untuk menemukan pengetahuan yang mereka butuhkan. Selain itu juga, dengan lebih banyak
memberikan ruang bagi anak didik untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki. Atau dengan kata lain adalah kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada anak didik. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, saya harus memposisikan diri seperti seorang petani. Dengan memupuk potensi anak didik, antara lain dengan cara memberikan rangsangan, dorongan, dan semangat, agar anak didik memiliki kreativitas, kepercayaan diri, dan kemandirian dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang keempat, dengan berprinsip pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani, maka saya harus dapat menjadi teladan bagi anak didik saya, baik dalam perilaku, sikap, dan kemampuan. Dengan kemauan untuk berubah dan belajar, dapat memberikan semangat bahwa pendidik juga tetap harus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Dengan terlibat langsung dalam kegiatan pembiasaan karakter baik, yaitu dengan bersama-sama anak didik membangun kebiasaan baik di lingkungan kelas dan sekolah. Yang kelima, sebagai pendidik pada zaman abad ke-21 ini, harus tetap siap untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungan belajar anak didik. Sebagai pendidik, saya memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi pada diri anak didik dan saya sendiri sehingga keterampilan yang saya miliki dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Pengimplementasian pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya mempunyai pengalaman yang sudah saya lakukan bersama anak didik saya. Yang pertama yaitu dengan melakukan budaya gotong royong. Saya mengajak anak didik secara bersama-sama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan cara selalu memastikan bahwa tempat sampah dalam kondisi kosong setiap pagi. Saya juga mengajak anak didik saya untuk menerapkan budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Budaya ini dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu secara rutin sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar untuk merapikan kelas, baik meja, kursi, mengkosongkan tempat sampah sebelum pulang, menutup jendela, gorden, memastikan lampu, kipas angin, dan LCD dalam kondisi mati sebelum pulang. Demikian kesimpulan dan refleksi atas pemahaman saya pada modul 1.1 ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, guru hebat, guru agen perubahan.